Shalom, selamat pagi. Semangat pagi. Seperti Pak Yongki bilang tadi, Tuhan masih menyertai kita. Kita masih bisa bangun tanpa kurang suatu apapun anugerah Tuhan. Amin. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya tergerak untuk memberikan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu di ibadah raya sore, worship leader membawakan satu lagu yang berjudul Mengejar Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan. Nah, jadi saya tergerak, terinspirasi, diingatkan Tuhan. Jadi saya kasih judul renungan kita pada pagi hari ini, Mengejar Tuhan. Nah, saudara, di Wahyu 20 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku." Amin. Nah, jadi pagi hari ini, seperti tadi saya bilang, judulnya adalah Mengejar Tuhan. Dan saya waktu berdoa, kemudian saya diingatkan satu tokoh di dalam Alkitab yang udah terkenal dan udah sering kita baca, yaitu namanya Zakheus, saudara. Dan Zakheus ini ada di Lukas 19 ayat yang ke-5. Nah, mari saya bacakan ya, Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, yaitu ketika Tuhan Yesus sampai di tempat di mana Zakheus berada, Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, saudara, setiap saya membaca firman Tuhan dan ada Tuhan berkata bahwa dia harus gitu ya. Saya itu selalu penasaran, kenapa harus gitu loh. Harus kan artinya penting untuk dilakukan. Nah, di Injil Yohanes juga diceritakan juga, Yesus juga mengatakan dalam perjalanan dia dari Yudea ke Galilea, Tuhan Yesus bilang dia harus melewati daerah Samaria. Padahal dari perjalanan dari Yudea ke Galilea itu, kalau harus melewati daerah Samaria, Tuhan Yesus itu jalannya bukan lebih dekat, tapi sebetulnya lebih jauh dan muter. Tetapi kita tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus harus ke sana karena dia mau melayani seorang perempuan yang lagi ambil air di sumur pada siang hari, dan kemudian kita tahu perempuan itu kemudian dipulihkan dan menjadi penginjil sehingga kotanya itu juga bertobat ya saudara. Nah, kembali ke Zakheus, Zakheus bilang dia harus menumpang di rumah Zakheus ya. Jadi menumpang di sini artinya Yesus bisa jadi bisa bersekutu dengan Zakheus, bisa beristirahat, bisa makan bersama dengan Zakheus. Nah, pertama, siapa Zakheus ini? Kita udah tahu semua dari firman Tuhan, kita tahu bahwa ya Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Zakheus adalah orang yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh banyak orang, bahkan mungkin oleh seluruh kota. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu pemungut cukai adalah orang yang diserahi tugas untuk mengumpulkan pajak. Dan biasanya mengumpulkan pajaknya itu dengan cara paksa dan dengan cara memeras uang rakyat. Dan biasanya uangnya yang udah didapatkan itu dipakai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan jadi pemungut cukai ini sepertinya udah dianggap menjadi orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa, saudara ya. Jadi dia dibenci, saudara, sama banyak orang. Tetapi kenapa Zakheus ini berhasil menarik hatinya Tuhan Yesus? Padahal dia kan berbuat dosa. Zakheus adalah orang yang dibenci penduduk kota itu. Tapi kenapa Tuhan Yesus sampai berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu"? Nah, ini menarik ya saudara ya. Artinya Tuhan Yesus mau banget tinggal makan di rumah Zakheus. Nah, biar pada renungan pada pagi hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Bagaimana atau sikap apa yang harus kita miliki supaya Tuhan Yesus mau tinggal, dan bukan cuma tinggal, dia kerasan, dia betah tinggal di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau seperti tadi di dalam Wahyu masuk dan makan bersama dengan kita. Artinya Tuhan Yesus itu rindu berfellowship bersama dengan kita. Nah, kita percaya saudara, pada waktu kita punya fellowship dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan Yesus,
maka pasti ada kekuatan, pasti ada damai sejahtera, pasti ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada favor Tuhan, dan sebagainya, segala hal yang baik, saudara. Nah, kita mau lihat apa yang menyebabkan hati Tuhan Yesus itu tergerak dan mau tinggal bersama dengan Sakeus dan makan bersama dengan Sakeus. Nah, di kisah Sakeus itu dilanjutkan di Lukas 19 ayat 3 sampai 4. Lukas 19 ayat 3 sampai 4 berkata, ayat 3. Ia berusaha untuk melihat, ia di sini itu yaitu Sakeus, saudara. Jadi Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kemudian ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, jadi Sakeus itu udah mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang ke kotanya, yaitu kota Yeriko, saudara. Dan Sakeus itu mungkin sebelumnya dia udah mendengar siapa Tuhan Yesus, menyembuhkan banyak orang kagum kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus mau lewat di kotanya. Jadi Sakeus ini penasaran banget, ya kan? Dia di firman Tuhan berkata, dia berusaha untuk melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu, ya kan? Dia mau lihat look-nya gimana, tampangnya gimana Tuhan Yesus. Dia mau tahu apa yang mau Tuhan Yesus katakan, yang mau Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus mau perbuat di kotanya. Jadi dia ini benar-benar penasaran dan ingin tahu siapa pribadi Tuhan Yesus yang udah sering dia dengar ini, saudara. Tetapi dia kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus karena dikatakan firman Tuhan, begitu banyak orang, begitu banyak massa yang mengelilingi Tuhan Yesus, dan ditambah lagi Sakeus ini dikatakan memiliki badan yang pendek. Jadi bayangan saya mungkin dia ini kerdil ya, agak kerdil ya saudara. Sehingga dengan banyaknya orang yang mengerumuni Tuhan Yesus, ditambah dengan badan yang pendek, dia itu kesulitan untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi Alkitab bilang, lalu Sakeus ini berlari mendahului banyak orang. Dan bukan hanya berlari untuk mendahului kerumunan banyak orang ini, Sakeus bahkan mencari pohon yang bisa dipanjatnya supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, inilah yang menarik, saudara. Begitu penasarannya, sehingga dia itu punya kerinduan yang sangat besar yang mendorong hatinya, sehingga dia itu berlari dan memanjat pohon. Nah, saudara, saya bayangkan ya bahwa saya itu kan juga sering jalan di Manhattan ya kan. Orang di Manhattan itu kan juga banyak tuh orang yang lebih tinggi dari saya ya kan. Jadi orang-orang yang tinggi itu saudara jalannya itu satu langkahnya itu mungkin dua langkahnya saya gitu kan. Jadi mereka jalan cepat sekali. Nah, jadi bayangkan saudara Sakeus yang dikatakan orang pendek dan mungkin kerdil ya kan. Mungkin 2-3 langkahnya dia itu sama dengan satu orang yang tinggi badannya normal atau lebih tinggi dari dia, saudara. Jadi bayangkan bagaimana dia itu berlari-lari itu mengerahkan tenaganya, saudara, supaya dia bisa mendahului orang-orang yang tinggi-tinggi ini, saudara. Dia pasti capek, dia pasti ngos-ngosan, jadi dia terus berlari-lari berusaha untuk mendahului banyak orang ini karena betul-betul hatinya pengen ketemu Tuhan Yesus, pengen tahu siapa Tuhan Yesus yang selama ini dia dengar, saudara. Tetapi ternyata setelah dia berusaha lari-lari pun, saudara, dengan sekuat tenaga, itu tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga dia itu tetap nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tetapi dia nggak kehabisan akal, saudara. Dia mulai memandangkan pandangannya dan cari-cari apa yang dia bisa dia lakukan. Dia nggak kehabisan akal dan dia akhirnya melihat sebuah pohon dan dia dikatakan firman Tuhan dia memanjat pohon itu, saudara. Nah, ini juga sama, saudara. Orang pendek naik pohon pasti nggak gampang kan ya, saudara. Kita aja orang yang tingginya misalnya normal, mau panjat pohon itu nggak gampang. Kita kan harus mulai cari dahan-dahan pohon yang paling pendek untuk kita raih, untuk kita pegang, supaya bantu kita naik, badan kita naik ke atas pohon, saudara, ya kan? Nah, ini si Sakeus karena pendek, ya pasti dia kewalahan lah, saudara. Dia mungkin mesti lompat-lompat ya kan, loncat-loncat untuk menggapai dahan yang paling pendek itu pun, saudara. Dia pasti benar-benar kayak berusaha banget, saudara, cari ranting yang kuat untuk membawa badannya itu naik ke atas, ke
pohon itu, saudara. Jadi dia itu berusaha dengan gigih naik pohon demi mau melihat Tuhan Yesus. Nah, jadi kenapa sih Tuhan Yesus itu tergerak hatinya dan sampai mau dan berkata harus menumpang di rumah Sakeus, makan, menginap, berfellowship dengan Sakeus, karena Sakeus itu punya lapar dan haus akan Tuhan Yesus. Dia memaksa dirinya berlari, dia memaksa dirinya naik pohon. Ini adalah sebuah sikap yang menunjukkan bahwa dia itu lapar dan haus, dia mau melihat Tuhan Yesus. Zakheus mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan sikap inilah yang akhirnya menggerakkan hati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus itu boleh hadir di dalam kehidupan Zakheus. Saudara, kalau kita rindu Tuhan Yesus hadir senantiasa dalam hidup kita, hadir dalam pekerjaan kita, hadir dalam studi kita, hadir dalam bisnis kita, hadir dalam keadaan rumah tangga, hadir sebagai tugas kita sebagai orang tua, atau sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai bos, apapun itu saudara, maka kita harus selalu punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, saudara. Waktu kita memiliki rasa dan lapar haus akan Tuhan, Tuhan pasti datang dan tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 5 ayat 6, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat ini udah jelas sekali menjelaskan, kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka kita pasti akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan damai sejahteranya, dipuaskan dengan kekuatan yang baru, dipuaskan dengan sukacita, saudara. Nah, waktu kita mau bangun terus sikap hati yang lapar dan haus akan Tuhan ini, Tuhan Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita bilang, kita udah pernah haus dan lapar akan Tuhan, tapi yang jadi masalah adalah mempertahankannya. Kadang lapar, kadang enggak, kadang menggebu, kadang males, kadang melaju cepat, kadang mogok, jadinya seperti naik turun, saudara. Sebenarnya mungkin ini analogi yang harus kita pikirin ya. Kalau dalam dunia secara jasmani aja, saudara, kalau kita itu tidak ada rasa lapar dan haus akan makanan atau minuman, maka tubuh kita itu, tubuh jasmani kita itu pasti lama-lama juga lemas dan bahkan tidak kemungkinan bisa mati, saudara, ya kan, kalau kita nggak makan dan minum. Kan rasa lapar dan haus itu yang mendorong kita, yang membuat kita cari makan dan minum, saudara. Dan itu kan kita lakukan terus-menerus untuk tubuh jasmani kita. Nggak ada tuh kita bilang, minggu ini rajin makan, kemudian 2 minggu ke depan, kita abain rasa lapar dan haus itu, dan kita nggak makan dan minum, saudara. Ya kan? Pasti kita jadi lemes dan bisa jadi mati, saudara. Bahkan pada saat puasa pun, terlepas dari metode puasa apapun kita, eventually kan kita pasti makan dan minum, saudara. Nah, I think kita harus tanamkan prinsip yang sama dalam keadaan tubuh rohani kita, saudara. Jadi kalau sekali-sekali aja kita puaskan rasa lapar dan haus kita, sekali-kali aja kita mencari Tuhannya, sekali-kali aja kita berdoa, sekali-kali aja kita baca firman, maka lama-kelamaan kerohanian kita, manusia rohani kita juga pasti akan semakin drop. Semakin turun, semakin turun, semakin turun, dan akhirnya mungkin juga mengalami kematian secara rohani. Mungkin kita masih ibadah, saudara, tetapi orang yang rohaninya mati, kita nggak peduli lagi dengan Tuhan, kita anak Tuhan, kita Kristen, tapi kita masa bodoh dengan Tuhan, kita masa bodoh dengan kebenarannya, kita masa bodoh dengan hukum-hukumnya, kita masa bodoh dengan suaranya yang kita dengarkan, saudara, dari khotbah-khotbah, saudara. Nah, pagi ini yuk mari kita renungkan sama-sama. Mari kita hindari hal-hal seperti ini, dan bagaimana caranya itu supaya kita bisa membangkitkan dan mempertahankan sikap lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, kita harus mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3 firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi di sini dikatakan,
Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di sini dikatakan, ayo kita berusaha sungguh-sungguh. Ini adalah perjuangan, saudara. Ini adalah dorongan yang ada dalam diri kita, dan dorongan ini kita ekspresikan, wujudkan di dalam tindakan. Sama seperti misalnya kita lagi craving, lagi ngidam makanan, saudara. Kita ngidam makanan di suatu tempat, misalnya, saudara ya. Kan kita pasti akan berusaha untuk mendapatkan makanan itu, saudara. Kalau makanan itu ada di luar kota, misalnya ada di Philadelphia, ya kan, wah rindu nih, misalnya makan ke restoran tertentu di Philadelphia, ngidam banget, pengen banget, ya kita pasti melakukan usaha, kita melakukan perjalanan, ya kan. Kalau misalnya tempat makanan itu kita tahu bahwa rame banget dan stoknya cepat habis, maka kita pasti juga mau lebih early tiba di sana, lebih cepat supaya kita nggak kehabisan dan kita kebagian, ya kan. Atau kadang kalau kita pergi ke restoran favorit, kita ngidam dan kita mau benar makan di situ, saudara. Kadang-kadang kita lihat antriannya bisa 1 jam, 2 jam, itu pun kita rela lakukan, saudara, karena ada usaha yang kerinduan kita itu didorong sehingga kita mewujudkannya di dalam tindakan-tindakan, saudara. Demikian juga dengan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, harus ada dorongan dan usaha yang akhirnya kita realisasikan di dalam tindakan. Bukan cuma dalam pikiran aja, bukan cuma dalam kata-kata aja, tetapi benar-benar kita wujudkan, saudara. Nah, kita perlu, firman Tuhan ini berkata kita perlu berusaha sungguh-sungguh, artinya kita perlu berjuang. Amin. Bangun terus sikap hati yang mau mengejar Tuhan. Kejar terus, cari firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, kadang kita bilang diri sendiri capek, nggak ngerti, tapi ya kita kejar terus, kita lakukan terus, saudara, karena ini adalah salah satu ekspresi dari mengejar Tuhan. Tetap berdoa, saudara, walaupun seperti nggak ada jawaban, seperti Tuhan itu diam 1000 bahasa, tapi percayalah, saudara, walaupun kita belum mendapat jawaban doa, bukan berarti Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Dia itu pasti mendengarkan semua yang kita katakan, saudara. Tetap ibadah, saudara, kejar ibadah, walaupun kadang enggan, kadang males, saudara, mulai ada rasa nggak peduli, tapi itu perlu kita lawan, supaya kita itu tetap punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan mari kita percaya, seperti Zakheus, saudara, dia pendek, di tengah segala keterbatasan fisiknya, dia dorong dirinya untuk bisa lari, biar bisa lihat Tuhan Yesus. Dan pada waktu masih nggak bisa lihat Tuhan Yesus, dia nggak menyerah, dia berusaha lebih keras lagi, dia panjat pohon, dia pakai sisa-sisa tenaga yang habis lari itu, dia capek pasti, saudara, ngos-ngosan, tetapi dia pakai sisa-sisa tenaga yang ada, dia dorong dirinya naik ke atas pohon, dan Tuhan Yesus melihat usaha Zakheus, akhirnya Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus harus mampir di rumah Zakheus. Tuhan Yesus tergerak hatinya dan tertarik pada Zakheus, saudara. Padahal di situ bukan cuma ada Zakheus, di situ banyak orang lain, banyak orang yang lebih hebat dari Zakheus, banyak orang yang mungkin lebih baik daripada Zakheus, tidak berdosa seperti Zakheus, tidak jahat seperti Zakheus, tetapi pandangan Tuhan Yesus tertuju kepada Zakheus karena usahanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Renungan pada pagi hari ini, saudara, mari kita wujudkan ekspresi kita mengejar Tuhan itu dengan tindakan. Imani bahwa mata Tuhan juga akan tertuju pada kita, dan Tuhan akan tinggal bersama dengan kita, makan bersama dengan kita, hadir senantiasa di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, saudara, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, kita itu dalam hidup kita selalu bilang kita rindu berkat Tuhan, kita rindu perkenanan Tuhan, tetapi juga ada yang Tuhan rindukan, ada yang sesuatu di dalam hati Tuhan yang Tuhan rindukan dari kita, yaitu, saudara, apa? Kita mendekat kepada Dia terlebih dahulu. Kita mendekat dulu, firman ini berkata, baru Tuhan akan mendekat kepada kita. Nah, kenapa begitu, saudara? Nah, kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, sebetulnya Tuhan itu kan udah mati buat kita, biar kita itu bebas datang pada Dia. Anytime kita bisa datang, kapan aja kita bisa datang. Tapi sekarang dengan kebebasan yang Tuhan kasih buat kita,
Pilihan mana yang kita ambil? Pilihan apa yang kita buat, saudara? Tuhan memberikan kebebasan kita untuk memilih. Kalau kita memilih dan bilang, Tuhan, saya mau mendorong diri saya untuk mengejar Tuhan, mendekat pada Tuhan, buka hati buat Tuhan, maka firman Tuhan berjanji dia juga akan mendekat kepada kita. Bukankah sebetulnya, saudara, di dalam Wahyu dikatakan tadi yang udah kita baca, sebetulnya Tuhan itu yang udah punya inisiatif terlebih dahulu, dia mengetuk pintu hati kita terlebih dahulu untuk masuk dan makan bersama-sama dengan kita, seperti dia mau hadir di rumahnya Zakeus. Seperti pagi ini, saudara, dia mengetok pintu hati kita semua dengan firman-Nya. Karena banyak anak Tuhan hanya aktif di pikiran atau perkataan, tapi tidak dinyatakan di dalam perbuatan. Nah, kalau Sakeus itu bilang, saya rindu nih mau ketemu Tuhan, mau tahu siapa Tuhan. Dia berkata begitu dalam hatinya. Dan mulutnya berkata, wah saya mau cari dia, saya mau kejar dia, saudara. Tapi hanya di dalam hati dan di dalam perkataan. Tapi dia tidak wujudkan, dia enggak berlari, dia enggak panjat pohon. Saudara, apakah Tuhan Yesus akan bisa memandang dia dan berkata harus mampir ke rumahnya? Tentu tidak, saudara, ya kan? Pasti enggak, saudara. Kita juga, saudara, di gereja, kita dengar firman Tuhan, pada waktu praise and worship kita dijamah hati kita, kemudian kita berkata, saya mau sungguh-sungguh cari Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh lagi mengejar hadirat Tuhan, tetapi cuma sebatas di mulut dan pikiran kita. Setelah keluar dari gereja, kita pulang, nothing happen, saudara. Kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak realisasikan semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan di dalam wujud tindakan. Nothing will happen, nggak akan terjadi apa-apa, saudara. Sebelum kita bergerak dalam tindakan, Tuhan juga diam, saudara. Bukan berarti Tuhan itu nggak rindu memberkati kita, bukan berarti Tuhan itu nggak berkuasa, bukan berarti Tuhan itu nggak mau memulihkan kita, bukan berarti Tuhan itu nggak mau menyembuhkan kita, bukan berarti Tuhan itu nggak mau memberkati kita. Tuhan itu mau melakukan itu semua, saudara, tetapi kitanya yang tidak buka diri, tidak berusaha untuk mengejar Tuhan, kitanya yang tidak buka wadah di mana berkat Tuhan itu bisa dicurahkan. Gimana Tuhan bisa mencurahkan kalau kitanya sendiri nggak membuka wadahnya, saudara, untuk Tuhan memberkati kita. Makanya mendekatlah kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Saya itu selalu teringat kalau ayat ini, teringat tentang perumpamaan anak yang terhilang. Pada saat anak yang terhilang ini pulang, saudara, berjalan, kan pasti malu-malu dia pulang karena sudah melakukan kesalahan yang besar, menghabiskan harta dan sebagainya macam, saudara. Waktu pulang, anak ini pasti dia menunduk, malu, pelan-pelan jalannya, takut dimarahin, tetapi papanya yang mengintai di jendela berlari-lari. Demikianlah tuh, saudara, kalau kita satu langkah mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan mengambil 1000 langkah mendekat kepada kita. Ya, Tuhan itu mau kita itu sungguh-sungguh buka diri kita, buka hati kita, mendekat pada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita, tinggal bersama kita, makan bersama kita. Jadi renungan pagi ini, saudara, ayo kembangkan sikap mengejar Tuhan, lawan semua yang bisa menghalangi, lawan suara-suara iblis yang berkata percuma ibadah, percuma baca firman Tuhan, percuma berdoa, atau sama-sama aja, lawan semua itu, saudara. Karena, saudara, iblis itu selalu datang untuk menghancurkan kita, saudara. Nah, mari kita imani sikap mengejar Tuhan ini akan menghasilkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita senantiasa. Sakeus adalah orang yang berdosa. Dia orang yang dibenci, tapi waktu dia mengejar Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, dan dia wujudkan dalam tindakan, dia berlari, dia panjat pohon, akhirnya Tuhan Yesus melihat Sakeus. Sakeus berkata kepada Sakeus, Sakeus turunlah, aku hendak tinggal di rumahmu, aku mau makan bersamamu, aku mau mengadakan perjamuan denganmu. Lalu Sakeus yang berdosa, ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya, dia diubahkan, dia bertobat, dan dia mengalami perubahan. Sakeus lalu berkata, saya akan jual setengah dari harta saya untuk orang-orang miskin, dan uang yang saya ambil dari orang-orang yang saya tadinya peras uang-uang rakyat itu akan saya kembalikan 4 kali lipat. Hidupnya berubah karena Tuhan Yesus benar-benar hadir di dalam kehidupannya. Saudara, kita juga begitu. Apapun masalah kita dan situasi kita, keterikatan kita, sesuatu yang selalu jatuh bangun dalam dosa, izinkan Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita,
Karena terang Tuhan Yesus akan terus menerangi hati kita, menerangi apa yang kita sembunyikan, sehingga saudara, semua yang gelap dalam hidup kita akan diterangi, dan kita akan mengalami perubahan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, renungan pada pagi hari ini, mengejar hadirat Tuhan, kembangkan sikap ini, dan biar Tuhan tinggal kerasan bersama kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.